وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian, kata Nabi, masuk ke dalam surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Syarat mutlak masuk ke dalam surga adalah iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah dikatakan seseorang itu mencapai keimanan hingga dia saling mencintai. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tangga yang akan mengantarkan kita ke dalam surga, yang diawali dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syarat utama untuk masuk ke dalam surga adalah iman. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan langkah dan jalan serta syarat sehingga seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang beriman, yaitu dengan dia saling mencintai, bukan membenci. Dari sini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, makanya agama kita, di antaranya dalam lanjutan hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan, kata Nabi, jalannya yang jika kalian mengamalkannya maka akan muncul dan tumbuh di antara manusia dan kaum mukminin itu saling mencintai. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan afsus salama bainakum. Salah satu kiat agar kita saling mencintai antara sesama adalah dengan kita menebarkan salam, membiasakan mengucapkan salam, karena hal itu menjadi hak yang harus kita berikan untuk saudara kita, sebagaimana yang disebutkan dan diajarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sit, yaitu hak seorang muslim yang menjadi kewajiban muslim yang lainnya ada 6. Salah satunya apa kata Nabi SAW? Idza laqitumuhu fasallim alaih, yaitu ketika kita bertemu maka ucapkan salam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dari riwayat ini terlihat oleh kita tangga yang telah disebutkan dan diajarkan oleh Nabi SAW yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga, yang menjadi syarat apabila seseorang mendambakan dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, yaitu keimanan. Maka apapun upaya yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya adalah menggapai syarat ini. Menggapai syarat ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat yang disebutkan oleh Nabi sebagai syarat utama masuk ke dalam surga yaitu iman,
maka itu tidak akan digapai juga oleh seseorang bagaimanapun harapan dan keinginannya, kecuali juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Tahabbabtum, yaitu saling mencintai. Nah, makanya kemudian Nabi SAW tunjukkan kepada kita salah satu langkah, kiat, usaha, upaya yang bisa kita lakukan agar kita saling mencintai, diantaranya adalah ifsya'us salam, yaitu menebarkan salam. Dan juga bila mana kita melihat tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ada beberapa kiat dan langkah juga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kalau kita ingin menggapai apa yang menjadi syarat keimanan tersebut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita sebagai seorang mukmin tentu adalah mempelajari, mengetahui, kemudian kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui tersebut, dengan harapan ketika kita menjalani itu maka kita akan dapat menggapai kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang akan mengantarkan kita kepada keimanan sebagai syarat utama untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Ya. Ini Pak, saya pernah baca buku katanya syarat untuk masuk surga itu katanya kita mesti Islam. Kata selain dari Islam tidak akan pernah masuk surga. Jadi mana keimanan yang penting ada dulu keislaman. Baik. Pertanyaan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam yang lain dikatakan syaratnya Islam. Ya, sementara di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan iman. Yang benarnya yang mana? Islam atau iman? Kan itu pertanyaannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada pelajaran kita, apa perbedaan antara iman dan Islam? Apa perbedaan antara iman dan Islam? Kalau seseorang bertanya kepada kita, apakah kita seorang Muslim? Apakah kita Islam? Jawabnya iya. Apakah kita mukmin? Apakah kita mukmin? Iya. Tidak boleh ragu, Bu. Apakah kita Muslim? Iya. Apakah kita mukmin? Iya. Yang mana satu nih? Mukmin atau Muslim? Ayo. Kalau udah Islam itu berarti kita udah beriman. Ya, kalau udah mukmin, siapa yang dikatakan mukmin? Pasti orang Muslim. Jadi makanya di dalam pembahasan akidah, perbedaan antara iman dan Islam dikatakan oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu kaidah. Apa maksudnya? Apabila kita menyebut Islam iman sekali waktu, dalam suatu waktu kita menyebut menggabungkan antara iman dan Islam, maka kalau kita katakan Islam dan iman, maka masing-masing punya makna berbeda. Contoh apa Ibu? Hadis Umar, hadis Jibril. Ketika Jibril datang kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, sebutkan kepada saya tentang Islam, sebutkan kepada saya tentang iman. Di satu momen, di satu kesempatan, Jibril menyebutkan iman dan Islam. Maka masing-masing punya makna sendiri. Masing-masing punya makna sendiri. Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Disebut oleh Nabi SAW rukun iman. Masing-masing punya makna. Tetapi idza iftaraqa, apabila kita pisahkan, hanya kita sebutkan Islam, iman tidak kita sebut. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya Muslim. Maka ketika kita menyebutnya satu, dipisah antara iman dan Islam, tidak disebut dua-duanya, maka ijtama'a, mereka mengandung makna yang berhubungan. Apakah Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Berarti Anda tidak mukmin. Tidak faham dia dengan ini.
Apakah Anda mukmin? Mukmin. Jadi Anda tidak muslim. Tidak faham dia dengan ini. Kenapa? Karena ketika disebut satu, dia mencakup dua, kedua-duanya. Baik Ibu? Nah, jadi seperti itu. Tetapi ketika dipisah, ketika dia disebut dalam satu momen, sekali sebut, ya, seperti hadis Jibril, maka masing-masing punya makna berbeda. Jadi kembali kita kepada pertanyaan Ibu tadi. Syarat untuk masuk ke dalam surga adalah iman, kata Nabi dalam hadis ini. Terus Islam tidak menjadi syarat? Ya, karena dia ada di dalam makna iman itu. Di situ tuh dibilangnya Islam aja, karena walaupun sebesar apapun dosa orang Islam, akhir dosa itu dari maka akhirnya dia masuk surga juga. Iya, maksudnya orang Islam di situ orang mukmin enggak? Iya, ada makna iman di dalam istilah itu. Ada makna iman di situ. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena orang Islam itu dikatakan dia seorang Muslim karena dia beriman. Dikatakan dia seorang mukmin karena dia Islam. Nah, kalau disebut satu, dia mencakup makna dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya disebut, masing-masing punya pengertian dan makna berbeda. Nah, Islam identiknya dengan amalul zahir. Islam identik dengan amal zahir. Iman identiknya dengan apa? Amal batin. Jadi begitu. Jadi tidak bertentangan. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita lihat setelah kita tadi sampaikan, tugas kita pelajari apa yang mengantarkan kita agar kita saling menyayangi. Ya, diajarkan di dalam agama kita, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dikatakan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum itu mencela atau menghina kaum yang lain. Gimana kita akan sayang kepada seseorang kalau orang itu apa Ibu? Mencela kita, menghina kita. Atau sebaliknya, kita menghina dia. Ketika kita menghina dia, sanggupkah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah kita menghina orang yang kita sayangi? Tentu tidak. Ya. Lalu kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di dalam ayat juga dikatakan apa Ibu? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menghibah, menceritakan keburukan sebagian yang lain. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sanggupkah kita, tegakah kita untuk apa? Untuk membuka kekurangan dan aib orang yang kita cintai dan menceritakannya, membeberkannya kepada orang lain. Nah, inilah yang diajarkan oleh agama kita, yang tujuannya dari adab-adab ini dan dari apa yang kita jalankan ini, ya, bagaimana tumbuhnya kita saling menyayangi. Nah, nanti ujung-ujungnya dengan apa yang kita jalani ini, dengan kita menyayangi ini, yang akan kita gapai itu bagaimana kita menjadi orang yang beriman. Yang tujuannya apa Ibu? Surga. Ya. Jadi yang ingin kita lihat di sini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, harapan dan keinginan kita untuk masuk ke dalam surga itu, ya, tidak serta-merta, tidak hanya terkait dengan apa? Ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan. Tidak hanya terkait dengan sholat, tidak hanya terkait dengan ibadah puasa, tidak hanya terkait dengan itu, tetapi juga terkait dengan masalah-masalah sosial, terkait juga dengan masalah-masalah di dalam bagaimana kita berinteraksi. Ya, lihat bagaimana juga Nabi SAW mengajarkan. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Maka apa ibu langkahnya agar keimanannya itu sempurna? Nabi SAW mengatakan falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Nah ini kalau kita hubungkan dengan hadis yang pertama tadi kita bacakan, maka ini adalah upaya dan langkah kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surga itu tidak bisa dicapai dengan seseorang kita melihat seseorang dia rajin puasa, rajin sholat, jadi itu udah kita anggap dia akan masuk surga. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis? Ata'lamuna manil muflis? Satu hari Nabi SAW mempertanyakan, Nabi mengatakan, tahu enggak orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki harta lagi. Dulu dia punya, ya, sekarang enggak ada lagi, habis, bangkrut. Ya. Apa kata Nabi? Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut yang saya maksudkan pada umatku ini adalah man ata bis salatin, kata Nabi. Orang yang datang dengan membawa pahala salat. Artinya salatnya baik, salatnya ikhlas. Ya enggak, Bu? Makanya dia bawa pahala itu. Salatnya itu diterima. Ya. Dan dia datang membawa pahala puasanya. Walakinnahu syatama hadza wa qadhafa hadza. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manfaat daripada salat dan puasa pahala yang sudah dia kumpulkan itu. Kenapa? Karena dia suka mencela. Ya, dia suka memukul. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa kata? Dia suka menzolimi saudaranya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika orang yang dia zalimi tersebut dia pukul, ya, dia cela, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ketika dia dicela, mungkin posisinya adalah di bawah. Lihat ibu bagaimana orang-orang yang mungkin posisinya di bawah, dia dicela, dia tidak bisa ngapa-ngapa, dia tidak bisa bela diri, dia hanya diam, ya. Tetapi dia merasa sesuatu yang tidak enak di hatinya. Nah inilah satu hari nanti, yaitu di yaumil mahsyar, mereka akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak terima. Ya. Makanya kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayu'khadhu min hasanatihi. Maka diambillah dari pahalanya, dari pahala salatnya tadi, pahala puasanya itu. Maka diberikan kepada orang yang telah dia caci tadi. Orang yang telah dia hina tadi. Dan apabila habis ini, lalu diambillah keburukan orang yang dia hina ini, orang yang dia ghibah ini, maka ditimpakan kepadanya. Lah, bagaimana? Di dalam Al-Quran kan dikatakan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kok ini bisa? Ketika habis kebaikannya, diberikan kepada orang ini, habis. Ya. Bagaimanapun banyaknya sholat, ibaratnya ibu sholatnya 5 kali sehari, ya, menghibahnya 6 kali sehari, habislah kan gitu, minus kan gitu. Maka diambillah kesalahan dosa orang ini ditimpakan kepadanya. Kok bisa? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra? Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, pengecualian ini. Dia sudah menzalimi dan Allah berkehendak untuk memberikan dosanya itu kepada orang yang telah menzalimi. Nah, beginilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga seperti yang tadi kita katakan, intinya yang ingin menjadi catatan kita dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita belajar apa poin-poin yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan rasa sayang ini. Nah, salah satunya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah juga di dalam bab yang ada di hadapan kita dengan bab yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini adalah di antara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk menumbuhkan rasa cinta dengan sesama tadi. Sebagaimana juga seperti yang kita katakan pada kajian kita pekan yang lalu,
Ya, ada indikator. Ya, dalam kisah ibu-ibu yang dimakan oleh Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga para ulama mengatakan apa? Saat orang yang dahulu pernah dipesankan oleh Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf bertemu dengan dua pemuda di dalam penjara, yang ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang satu akan dihukum mati, yang dia bermimpi ada dia membawa roti, kemudian dimakan oleh burung roti yang ada di kepalanya yang dia junjung tersebut. Yang satu lagi, dia bermimpi dia menuangkan khamar untuk raja. A'siru khamra, dia yang membuat khamar dan menghidangkan khamar kepada raja. Lalu ditakwil oleh Nabi Yusuf bahwasanya dia akan menjadi pelayan raja. Artinya dia selamat, dia akan keluar dari menyelesaikan masa hukumannya dan diangkat menjadi pelayan raja. Sebelum dia berangkat dan sebelum ini dieksekusi, Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang akan menjadi pelayan raja ini, yang akan diangkat menjadi pelayan raja. Dia berkata, sampaikan tolong kepada raja, ingatkan. Ya, oh iya, dia berjanji. Akhirnya dia lupa. Bertahun-tahun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, efeknya apa? Mungkin kalau dari awal dia sampaikan kepada raja pesan amanah Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin Nabi Yusuf akan segera keluar. Tapi Nabi Yusuf gara-gara ini mendekam di penjara seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walabitha fis sijni bid'a sinin, bertahun-tahun. Nah, tiba-tiba raja bermimpi. 7 sapi kurus memangsa 7 ekor sapi gemuk, 7 tangkai gandum basah dengan 7 tangkai gandum kering. Ditanya oleh raja, siapa yang tahu nih apa maksud mimpi ini? Tidak ada yang tahu. Baru ingat dia. Oh ya, dulu Yusuf berpesan dia begini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika pemuda itu diutus ke penjara menemui Nabi Yusuf tanpa rasa bersalah. Ada tidak dalam Al-Quran, dalam ayat itu ibu diceritakan dia menghadap Nabi Yusuf lalu dia minta maaf, dia lupa saya dulu, sorry lah, maaf. Tidak ada. Dia langsung bertanya, Yusuf, raja bermimpi begini. Seperti orang tidak punya salah dan dosa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana sikap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjawab. Ya, Nabi Yusuf tidak menolaknya. Oh, kamu dipesankan, kamu tidak amanah, enggak, sekarang udah perlu. Kan kita sering gitu kan, Bu? Selama ini kemana? Selama ini ngapain aja? Kau tidak perlu, tidak menghubungi, gitu. Betapa banyak kita mempunyai kawan-kawan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kapan dia nongolnya? Kapan dia nyapa ibu? Labi barehnya, gitu. Sehingga banyak orang yang kita tahu ibu kalau dia datang, kelah jelek, lagan tuang bulan. Nah, biasanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan enggan untuk membantunya. Bahkan tidak jarang kita pun akan memakinya, kan kita. Itu yang dilakukan. Bahkan minimal ya, kita bantu juga. Itulah, kalau tidak perlu tidak ke sini. Kan kadang-kadang tersebutkan juga, walaupun kita tidak marah, walaupun kita tidak mengusirnya, walaupun kita tidak menolaknya, tapi terlompat oleh kita. Bu, Nabi Yusuf satu huruf pun berkaitan dengan itu tidak berbicara. Makanya dikatakan oleh para ulama, bahwasanya sikap Nabi Yusuf itu begitu dia bertanya dijawab oleh Nabi Yusuf seperti tidak ada kejadian apa-apa. Maka dikatakan oleh para ulama, pertama, menggambarkan tamamul ikhlas, menggambarkan tentang kesempurnaan ikhlasnya Nabi Yusuf. Kadang-kadang keikhlasan kita itu ibu butuh diuji, butuh dites, ya. Suhu badan kita butuh dites. Ini gimana nih, panas, ya, demamkah kita, kan begitu ibu. Nah, keikhlasan kita itu butuh dites juga dengan hal-hal seperti itu. Lihat bagaimana para ulama mengatakan ketika menjelaskan, menguraikan kisah itu, mereka menyebutkan ini menunjukkan tamamu ikhlas, menunjukkan kesempurnaan keikhlasan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal ini menggambarkan
kamal akhlak, menunjukkan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya ibu-ibu yang dimakan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, ini salah satu apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kita lakukan itu, ya, karena ini adalah amal saleh, karena akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu adalah amal saleh, dibutuhkan keikhlasan. Nah, inilah ibu-ibu yang dimakan oleh Allah, betapa banyak kadang-kadang kita melakukan yang kita lakukan itu baik, tapi belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu ikhlas. Nah, jadi gimana? Ya ba'alai. Nah, gitu. Jadi kita hanya melakukan itu, ya kenapa? Tidak ada lain. Ya ba'alai. Bukan karena keikhlasan. Jadi apa pesan Nabi Yusuf ke orang yang kedua? Apa pesannya disampaikan kepada Raja? Dia pesankan ke raja. Ya, kita tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Yusuf dihukum bukan karena kesalahan yang beliau lakukan. Artinya Nabi Yusuf adalah orang baik. Ya. Dan apa yang ada pada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf sampaikan takwil mimpi dua pemuda ini, benar atau salah, Ibu? Benar. Artinya Nabi Yusuf ini bukan orang sembarangan. Ya. Makanya ingatkan itu, sampaikan itu. Itu pesan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang maksudnya tuh yang disuruh sampaikan Nabi Yusuf ke raja ini apa pesannya? Iya, dia ceritakan. Saya dulu di situ ada seseorang dalam penjara itu namanya Yusuf begini kan gitu. Ya, saya dengar dia begini. Yang saya tahu orangnya seperti ini. Ini buktinya. Kemarin saya begini, ceritakan itu. Supaya apa? Supaya raja punya pemikiran. Entah itu diberikan keringanan, entah raja kemudian ibaratnya ibu dalam kasus ini kemudian ditinjau kembali, kan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi ketika ini tidak disebutkan, ya sudah. Terjadilah di mana Nabi Yusuf mesti menanggung fitnah tersebut bid'ah sinin. Fitnah yang dari perempuan yang Iya, kan itu awalnya. Kasusnya kan itu, Ibu. Ya. Karena keegoisan, karena untuk menjaga apa? Menjaga muka pembesar, ya. Akhirnya siapa yang dikorbankan? Nah, ini biasa, Ibu. Itulah dunia. Ya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kembali seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya di dalam keimanan tersebut, amal saleh yang kita lakukan, kadangkala perlu indikasi. Indikasi dalam keikhlasan kita di dalam melakukan itu. Mari kita lihat sebuah riwayat dan hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab yang ada di hadapan kita, yaitu bab fadluz ziarah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan dari berkunjung, berziarah, saling mengunjungi. Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah hadis yang pernah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zara rajulun akhan lahu fi qaryatin. Dikatakan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya ada seorang lelaki zara akhan lahu fi qaryatin. Dia berkunjung kepada seseorang di satu negeri. Jadi bukan di dalam satu kota, Ibu.
tapi kota yang berbeda. Ya. Dia mengunjungi saudaranya ini, temannya ini. Fa arsadallahu lahu malakan ala madarajatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia. Allah berikan kemampuan kepada para malaikat untuk menjelma seperti ini, Bu. Seperti yang pernah kita jelaskan kalau Ibu masih ingat. Ya. Lalu tiba-tiba qala, ketika dia bertemu dengan orang yang pergi ke satu daerah untuk berziarah tadi atau untuk mengunjungi temannya ini, qala aina turid. Jadi dia bertemu dengan seseorang seperti pertemuan begitu saja, Ibu, orang yang tidak kenal. Lalu dia sapa. Ya, biasa Ibu, kita ketemu seseorang, kita tanya, mana? Ya, gitu. Bahkan kadang-kadang Ibu-ibu untuk supaya akrab, kadang-kadang kita sudah boarding pesawat, Ibu duduk di satu pesawat, ya, pesawat ini Jakarta Pekanbaru, ya kan gitu, udah duduk di samping kita, orang samping nanya, Pekanbaru Pak, ya, emang pesawatnya kemana kan gitu, Ibu. Tapi itu adalah ya langkah kita untuk apa, Bu, supaya akrab, buka cerita kan gitu. Apalagi masyarakat kita udah tahu bawa cangkul sawah kan ya, enggak. Nah, ini ibu-ibu ini dimakan oleh Allah, ini adalah adab-adab untuk mendekatkan hati kita. Sama dengan dia bertemu dengan malaikat yang dalam wujud manusia tadi. Lalu malaikat itu bertanya, aina turid? Ini kemana nih? Gitu. Ya, tujuannya mau kemana? Lalu dia mengatakan, qala akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin, ketika dia sudah hampir masuk ke negeri itu, Ibu, sudah hampir sampai di tujuannya. Ala madrajatin, ya, dia sampai di gerbang atau pintu dari kampung itu. Lalu kemudian ada yang bertemu, yaitu malaikat tadi. Dia tidak tahu kalau itu malaikat. Dia mengatakan, mana nih tujuannya? Lalu dia mengatakan, saya menuju ke rumah seseorang, ya, yang tinggal di kampung ini. Ya, faqala hal lahu 'alaika min ni'matin tarubbuha? Ngapain kamu berkunjung ke situ? Apakah untuk membalas kebaikan yang pernah dia lakukan? Apakah untuk balas budi? Jadi seperti itu, Bu. Tujuannya dia berkunjung itu apa? Apakah untuk balas budi? Ya. Lalu kemudian apa kata orang tersebut? Illa la, enggak. Inni uhibbuhu fillah. Bukan untuk balas budi. Bukan karena dia pernah berjasa kepada saya sehingga kemudian harus saya kunjungi. Tidak. Hanya saja inni uhibbuhu fillah. Aku mencintai dia karena Allah. Lihat, Ibu. Hanya rasa cinta dia kepada saudaranya tersebut. Cinta kenapa? Cinta karena Allah. Karena dia adalah seorang mukmin. Lalu ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, qala, barulah kemudian malaikat itu membuka identitasnya. Dia mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu. Aku malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu. Di mana Allah mengutus malaikat tersebut untuk menyampaikan kepada lelaki itu bahwasanya Allah mencintai dia. Allah mencintai dia kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah keutamaan dari ziarah. Yang sebenarnya, ya, batasan daripada saling mencintai itu bukan hanya sebatas dari apa, Ibu? Dari ziarah. Ya. Ada lagi hadis Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Ya, seperti yang pernah kita ceritakan, Ibu, apapun. Ya, bukan berarti kita memberi itu hanya kepada orang yang, ya, posisinya secara finansial dia di bawah kita, enggak. Bahkan orang yang mungkin secara finansial, ya, dia lebih daripada kita,
Tidak masalah kita memberi kepada dia. Jangan pernah kita menganggap seolah-olah kalau kita memberi itu kepada dia, ibu-ibu yang dimakan oleh Allah, adalah sesuatu yang menghinakan dia. Di mana dia sebenarnya lebih dari apa yang kita beri itu dia mampu. Kadang-kadang tidak seperti itu, ibu. Kadang-kadang tidak seperti itu. Yang ingin kita gapai ya adalah di mana kita memberikan hadiah kepadanya. Ya. Yang bukan maksud dan tujuan kita itu menghina dia. Kadang-kadang kan ibu perasaan kita tadi, tersinggung pula dia diberi nanti. Akan gitu ibu. Ini kan tugas kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tujuannya apa? Seperti tadi. Tahadu tahabbu. Ya. Langkah supaya kita tumbuh rasa di mana kita saling menyayangi dan mencintai. Nah, apa keutamaannya? Nah, salah satunya terwujud dalam bentuk di mana kita berkunjung. Apa keutamaannya disebutkan dalam hadis ini, Ibu? Lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang mencintai saudaranya. Mafhumnya, ya. Jadi ada mafhum yang bisa kita fahami di balik ini, Ibu. Mafhum mukhalafah, istilah para ulama mengatakan mafhumnya. Kalau Allah mencintai seseorang yang mencintai saudaranya, siap-siap ketika kita membenci saudara kita, maka kita harus siap-siap. Itu mafhumnya demikian, Ibu. Kalau dia membenci kita misalnya, Urusan dia tuh. Urusan dia. Ya. Urusan dia. Kenapa? Kita ini Bu, di dalam kubur masing-masing kan? Ya. Jadi lebih baik kita tidak membalas kan itu. Iya. Kalau kita berbicara ya tentang membalas, memang seperti yang pernah kita sampaikan di agama kita ada istilah kisos. Ya. Tetapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin lebih nilai yang lebih mulia, yaitu di mana kita fa'fu wasfahu. Maafkan. Ya. Ini yang lebih mulia, tapi Allah tahu bahwasanya tidak semua manusia mampu untuk menggapai kata-kata maaf itu. Fa'fu tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih membukakan peluang. Adanya i'tida fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Balas, boleh. Tapi dengan apa Ibu? Setimpal. Jangan berlebih. Ya kalau kita balas dengan setimpal kita enggak dosa. Enggak. Cuman enggak dapat kemuliaan memaafkan. Gitu Ibu. Ya, tapi betul-betul setimpal. Sekali lagi kita ingatkan, kisos Ibu, dicubit. Ya, bolehkah Ibu membalasnya cubit? Boleh. Tapi ukur Ibu. Kemudian kadar sakitnya, kalau ada alat pengukur sakit beda. Ibu mungkin di orang yang ambang sakit Ibu tinggi. Orang yang kita balas ini dia sakitnya rendah. Itu juga bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masalah membalas sebenarnya perlu kita garis bawahi. Ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan itu karena Allah Maha mengetahui sejauh mana kemampuan kita. Sejauh mana kebutuhan kita. Allah tahu Bu, bahwasanya kita butuh, sebagaimana kita sakit, kita juga butuh untuk melihat orang yang menyakiti kita itu sakit. Gitu. Allah tahu itu kebutuhan kita. Tuh. Kan gitu Ibu. Allah Maha tahu. Apapun itu istilah yang bisa kita sematkan. Tapi makanya Ibu, kan kuncinya tadi, kalau kita mau balas kan tidak berdosa. Tidak. Allah membolehkan itu. Tapi ingat, ada syarat. Nah, sebelum kita melakukan itu, mampu tidak kita memenuhi syarat ini? Sama Ibu. Batam buah. Poligami. Dibolehkan tidak oleh Allah? Karena Allah tahu. Apa Ibu? Apa yang ada pada diri seorang laki-laki. Kan begitu? Cuman Allah bolehkan.
tapi Allah garis bawahi. Ada apa Ibu? Ada syarat. Tidak adil saja syaratnya Ibu. Sanggup enggak? Gitu. Allah berikan syarat. Nah, sebelum seseorang melakukan itu, harusnya dia tanya dirinya, sanggupkah saya memenuhi syarat? Silahkan Ibu. Kalau orang jalan sama kita, tapi kita udah memaafkannya, kita berkawan, masih tetap berkawan. Tapi hati kita ini kadang-kadang masih ada terasa sedikit apa gitu. Kita baik sama dia tuh tulus ya Pak. Iya. Kita baik sama dia tuh memang betul teman gitu. Iya. Tapi dia di belakang kita seperti itu, tapi kita memaafkan dia. Nah, Iya. itu bagaimana kalau masih ada rasanya? Gimana tuh ya? Rasa kita masih teman kita udah ikhlas, sudah ini cuma kadang ada kebayang kok dulu kayak gitu sama kita ya. Iya. Itu gimana itu Pak Ustaz? Kadang masih ingat gitu ya Bu ya. Masih terbayang. Kadang-kadang masih sekali-sekali kok itu masih ada terlintas gitu, tapi sekali hilang tuh. Iya. Apa maksudnya itu Ibu? Apa artinya itu? Artinya kita harus ukur diri kita, bahwasanya keikhlasan kita itu belum 100% kan gitu. Belum 100%. Ya. Atau bahkan kadang-kadang Ibu, ketika kita memaafkan itu, mungkin kita punya keikhlasan 100%. Ya. Yang harus kita sadari apa Ibu? Apakah ketika kita memaafkan itu kan artinya kita melakukan kebaikan. Apakah setan akan diam Ibu? Oh, udah dimaafkannya, ya udahlah. Enggak. Itu udah maaf itu enggak terlintas lagi gitu Pak Ustaz. Betul. Kita, tapi kan yang terlintas sebaik dulu, tapi udah nanti terlintas sebentar habis itu hilang. Ya, artinya apa Ibu? Di saat terlintas itu, setan itu mengini-ngini ditiup-tiup. Nah, tugas kita apa? Tugas kita pertama tadi saya katakan, ini indikasi bahwasanya artinya kita belum 100% ikhlas. Ya. Atau yang kedua Ibu, bisa jadi ketika maafkan itu kita 100%. Tapi setan masih berusaha untuk apa? Mengingat-ingat kita. Dia masih putar juga slide itu di depan kita Ibu. Nah, kan gitu. Dan alhamdulillah setiap dia putar slide itu Ibu, aduh, saya udah ikhlas. Ya Allah. Ah, kan gitu. Ibu istighfar atau ya Allah, saya tidak mau berkurang nilai keikhlasan saya. Nilai maaf saya. Ibu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kok masih teringat ya Allah. Lawan terus. Nah, itu juga sebuah kebaikan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama, bisa jadi itu indikasi bahwasanya kita belum 100%. Enggak ikhlas, enggak murni ikhlasnya Ibu. Ya. Kita kan udah tahu misalnya watak apa sifat itu kan, tapi dengan kita udah maafkan kita agak menjaga jarak. Boleh. Kita masih berteman gitu, tapi kita tidak berteman seperti dulu lagi. Iya. Jarak supaya jangan teringat lagi. Betul. Selama tujuan kita, maaf Ibu, selama tujuan kita tidak memutuskan silaturahim, ya kan? Tapi tentu kita menjaga jarak Ibu. Boleh. Boleh. Tapi jarang dulu Meningkat dari dia juga boleh. Boleh. dulu sering komunikasi telepon. Tentu udah berkurang. Ya. Jadi kalau bertemu kita hindari itu boleh nggak? Boleh saja Ibu. Kalau kita misalnya lebih, dia gini Ibu, daripada, kan kita melihat itu, daripada, kan gitu, nampak juga puncak hidungnya Ibu, nampak juga keningnya, gitu. Ingat pula kita itu. Bahkan kadang-kadang Ibu nampak juga atap rumah mantan tuh, gitu. Ya udah lewat sana, gitu. Ngapain dipaksain lewat sini, gitu. Jadi pandai-pandai kita untuk menjaga apa Ibu? Menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita. Jadi kalau kita putuskan, tadinya kita berteman sama dia. Jadi seperti yang kita tadi. Jadi kita putuskan nggak berteman lagi sama dia juga boleh. Kalau tujuan kita itu apa Ibu? Supaya jangan menghindari. Ya, kalau kita putuskan, artinya putus, oh enggak, mulai dari ini, enggak, saya enggak mau berteman sama dia. Seolah-olah kita memutuskan, itu enggak boleh. Tapi kalau untuk menjaga jarak, untuk ini enggak seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu Ibu bangun aja tidur
alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, langsung chat dia kan gitu. Nah, sekarang enggak lagi ya. Mungkin yang seperti itu. Jadi untuk mengurangi itu boleh. Oke, Bu. Memutuskan tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita memutuskan silaturahim. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu apa yang ada di dalam agama kita untuk kita saling mencintai dengan sesama kita. Saling mencintai. Lihat bagaimana keutamaannya. Lihat bagaimana keutamaannya. Melangkah kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah kepada bab berikutnya. Setelah kita mengetahui saling mencintai dengan teman, artinya kan ibaratnya teman itu ibu ya sama dengan kita kan gitu. Ibaratnya baik dari sisi ya kayak kita kalau berteman itu kan rata-rata kita berteman waktu sekolah kan kita berteman dengan sekelas kan gitu, Bu. Artinya beti lah dengan kita. Ya, baik ilmunya, baik kesolehannya, baik hal-hal yang lain. Kan seperti itu. Rata-rata kita sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, at-tuyuru li ashkaliha taqa. Burung itu dia akan berkumpul dengan apa, Ibu? Sejenisnya. Oke. Jadi itulah yang disuruh kita untuk apa? Untuk saling mencintai. Nah, kalau itu kita jalankan dalam kehidupan kita, dalam interaksi kita, dalam pergaulan kita, ya, lihat apa keutamaannya dalam hadis tadi. Allah mencintai. Nah, mari ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah melangkah kita kepada bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu bab ar-rajulu yuhibbu qauman walamma yalhaqu bihim walam yalhaq bihim. Ya, ini lebih tepatnya begitu. Yaitu bab yang menjelaskan tentang seseorang mencintai satu kaum, tapi dia belum bisa mengimbangi kaum itu dalam kebaikannya, Ibu. Mencintai satu kaum, ya, walaupun dia tidak bisa mengimbangi kaum yang dia cintai itu. Artinya apa, Ibu? Orang yang dia cintai ini jauh tingkatnya di atas dia. Jauh lebih baik dari dia. Dan dia mencintai orang itu karena kebaikannya. Walaupun dia belum apa, Ibu? Belum seujung kukunya. Nah, gitu. Artinya, Ibu, mencintai sesama itu kebaikan yang akan mengundang cinta Allah kepada kita. Apalagi mencintai orang yang baik. Ya. Siapa yang dimaksudkan? Mari kita lihat hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana dikatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma. Abu Dzar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila seseorang mencintai satu kaum, apabila seseorang mencintai satu kaum, wala yastati'u an yalhaqa bi'amalihim, akan tetapi orang itu tidak mampu untuk mengikuti dia, menyamai dia, mengimbangi dia. Tapi dia apa, Ibu? Cintai. Ya. Cinta dia kepada orang tersebut. Tapi dia belum mampu dan dia tidak sanggup untuk apa, Ibu? Menyamai dia. Ya. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qala, Nabi berkata, anta ya Abu Dzar. Yang bertanya itu Abu Dzar kepada Nabi SAW. Tapi lihat, Ibu, dia bertanya, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang mencintai satu kaum, ya, sementara orang itu tidak mampu menyamai atau mengimbangi kaum yang dia cintai itu?
berperang, Ya. atau harta bendanya meninggal itu Ya. hartanya. Nah, jadi yang sah itu, sedangkan pemerintah menetapkan hari Lebaran itu hari Ahad, Ya. sedangkan Muhammadiyah hari Sabtu. Oke. Kan jadinya berbeda. Jadi kemana kita jalannya gitu? Baik. Ada lagi pertanyaan terkait itu Ibu? Zulhijjah? Baik, kita jawab dulu. Pertama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ibu maksudkan tadi ingin kita luruskan. Di mana Nabi mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dari amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi apa koreksian tadi Ibu? Bukan 1 hari sebelum Zulhijjah, tapi Ibu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Tapi yang lebihnya sehari itu bukan? Bukan. Karena Ibu kaitannya kan dengan hadis orang pergi berjihad tadi. Gitu. Nabi mengatakan amal soleh. Amal soleh apa? Tidak ada batasan. Apapun amal solehnya, selagi itu amal soleh. Baik Ibu. Yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah dari yang lainnya. Para sahabat bertanya, termasuk unggul dari jihad ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Kita tahu Ibu bagaimana keunggulan, keutamaan daripada jihad. Illa, kata Nabi, kecuali yang tidak lebih nilainya Ibu, artinya dia tidak mengalahkan, yaitu seseorang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya. Dia bawa hartanya semua Ibu. Karena orang pergi berjihad itu kan dia modali dirinya. Ya, dia pakai biaya sendiri untuk berjihad itu, untuk beli kuda, untuk beli pedang, beli panah. Ya, dia dengan hartanya. Nah, ini dia bawa hartanya semuanya untuk bekal dia selama peperangan. Dia bawa seluruh hartanya. Dia pergi berjihad dan tidak kembali. Artinya apa Ibu? Dia gugur, hartanya habis. Baru ini yang tidak terungguli oleh amal soleh yang 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Nah, itu yang disebut di dalam hadis. Jadi yang dikatakan di dalam hadis itu bukan 1 hari sebelum Idul Adha, tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mungkin yang Ibu maksudkan 1 hari sebelum Idul Adha, mungkin yang Ibu maksudkan adalah puasa Arafah. Mungkin ya. Yang saya pahami dari ungkapan Ibu tadi, mungkin yang Ibu maksudkan itu puasa Arafah. Yang sebenarnya dalam hadis yang tadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu Nabi tidak mengkhususkan amal tertentu. Lakukan amal apa saja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk misalnya, kalau sekarang 1 Zulhijjah misalnya, kalau sekarang 1 Zulhijjah, kita duduk di sini, amal soleh enggak Ibu? Ibu mengeluarkan mobil dari garasi tadi, dari rumah sampai jauh, dari ujung ke ujung, amal soleh enggak? Nah, itu nilainya Ibu kalah apa? Jihad, kalau memang ini masuk dalam rentang waktu tadi. Apalagi kebaikan. Ibu buatkan kopi tadi untuk bapak pagi-pagi, amal soleh enggak? Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu, apapun amal soleh. Termasuk juga amal soleh yang lain. Ibu ingin puasa, amal soleh enggak? Lebih dicintai oleh Allah dari jihad. Ibu bersedekah, lebih dicintai oleh apapun amal soleh. Ya. Jadi ibu termasuk juga kaitkan dengan bab kita. Ibu berkunjung ke teman, tetangga, amal soleh apa tidak? Lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Itu maksudnya. Jadi apapun amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah mengalahkan jihad. Itu maksudnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin yang ibu maksudkan tadi seperti yang saya katakan, yaitu puasa 1 hari sebelum Idul Adha, yaitu puasa Arafah, yang disunnatkan untuk dilakukan bagi orang yang tidak wukuf. Orang yang wukuf makruh hukumnya mereka berpuasa. Tapi orang yang tidak wukuf disunnatkan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah.
Nah, pertanyaannya kembali kepada perbedaan pertikaian. Sidang isbat menetapkan ketika dilihat bahwasanya hilal belum sampai ke titik 3 derajat. Ya, sehingga menunjukkan bahwasanya jatuhnya 1 Zulhijjah itu bertepatan dengan 1 Juli tahun 2022. Ini menurut sidang isbat. Dan sidang isbat ini atas nama pemerintah. Sehingga hasil daripada sidang isbat itu, Ibu, yang kemarin digelar di Kementerian Agama, itu menetapkan Zulhijjah jatuh pada tanggal Zulhijjah jatuh pada tanggal 1 Juli. Artinya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli. Sama dengan 10 Zulhijjah. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, muncul pertanyaan, yaitu bagaimana satu ormas yang menetapkan misalnya bahwasanya 1 Zulhijjah itu jatuh tanggal hari ini, sehingga Idul Adha jatuh tanggal 9. Artinya kapan kita puasa Arafah? Tanggal 9 kah? Atau tanggal 8 kah? Kan gitu, Bu. Kalau menurut isbat pemerintah 10 Lebaran berarti 9 puasa Arafah. Kan gitu. Kalau menurut ormas, organisasi Muhammadiyah yang telah mempublikasikan itu, Idul Adha 9 berarti wukuf 8. Kan begitu, Ibu. Nah, kembali kepada apa yang sudah kita uraikan dalam penentuan awal Ramadan. Kalau Ibu masih ingat. Dan penentuan Syawal. Ya, kalau Ibu masih ingat, di mana menyikapi perbedaan ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sikap kita, langkah kita mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Artinya, ikuti Ibu. Ya, badan resmi yang sudah ditetapkan, ya, maka kita selalu memantau. Saya pribadi untuk awal Ramadan, Zulhijjah ini, saya juga selalu memantau, Ibu. Makanya tahu saya tadi tentang sidang isbat. Kita memantau itu. Kenapa? Itulah yang menjadi acuan kita. Itu yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan juga apa yang bisa kita fahami dari uraian Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan mereka semua berdalil dengan hadis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada para pemimpin kita. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi bersabda, "Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun wa dhahhu yauma yudhahhun." Kata Nabi SAW, puasalah ketika para pemimpin berpuasa, berlebaranlah ketika para pemimpin berlebaran, dan berkurbanlah saat para pemimpin berkurban. Jadi kita ikut ketentuan dan ketetapan pemerintah. Ya. Jadi kalau di sekitar kita tuh orang ikut Muhammadiyah misalnya kan, orang tuh sholat kan hari Sabtu. Ya. Nah, jadi kita ikut pemerintah kan, kita hari Ahad sholatnya. Jadi kemana kita cari itu? Cari tempat sholat. Mesti ada, Ibu. Mesti ada. Ya, kita syukur, Ibu. Kita syukur, ya, alhamdulillah negara kita, masya Allah, ya, negara demokrasi yang berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu, Ibu. Masih terbuka. Saya diceritakan ada teman, Ibu, pernah dia kerja di Korea katanya. Dia cari, ingin udah bertahun-tahun nggak sholat Idul Fitri. Oh, dia dengar di situ di daerah itu, dia kejar, Bu. Pagi subuh udah pergi ke situ, pengen sholat di situ. Sampai di situ orang udah bubaran nih, Bu. Di mana lagi sholat? Ke sana, pergi lagi, Bu. Kejar. Sampai di sana bubar orang. Lihat, Bu. Kita hanya untuk mencari itu, masya Allah, bisa. Jadi seperti itu. Nah, permasalahannya ada lagi, Bu. Kalau itu puasa Arafah, ya, iya kalau orang wukuf di Arafah hari Sabtu. Kalau orang wukuf tanggal 8, kan muncul masalah lagi, Bu.
kembali ibu tidak bergeser kepada prinsip tadi, kita ikut ketetapan pemerintah. Kenapa? Wajar terjadi ikhtilaful matali'. Wajar terjadi perbedaan waktu tadi. Perbedaan muncul dan terlihatnya hilal itu. Ya. Kemudian ibu, satu sunnah matrukah. Satu sunnah yang sudah diabaikan, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, yaitu anjuran dan sunnah bertakbir. Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, disunnatkan, saya bacakan hadisnya, riwayatnya, di mana dikatakan ibu, yushra'ut takbir al-mutlaq, disyariatkan untuk membaca takbir secara mutlak mulai dari terbenamnya matahari akhir bulan Zulqa'dah. Kalau seandainya ibu berarti sekarang kan akhir Zulqa'dah, mulai dari terbenam matahari nanti ya sampai hari akhir tasyrik, yaitu menjelang maghrib tanggal 13 Zulhijjah, maka dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir. Yang selama ini yang kita tahu apa ibu? Kita takbir mau maghrib malam lebaran kan gitu. Nah, sebenarnya disyariatkan takbir secara mutlak. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan, "Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah." Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari awal bulan Zulhijjah itu bila mereka keluar bahkan ke pasar ibu, mereka bertakbir. Wa yukabbirun nas bitakbirihima. Begitu Abu Dzar tadi ya, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka bertakbir ke pasar, mereka bertakbir, orang-orang di pasar ngikut. Ya. Itu takbir yang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi itu disyariatkan ibu mulai dari terbenam matahari terakhir bulan Dzulqa'dah, maaf. Ya, jadi ini sunnah matrukah. Kemudian yang berikutnya, bagi orang yang berniat untuk berkurban dengan masuknya bulan Dzulhijjah, yaitu mulai besok, yang berkurban, ini khusus yang berkurban, dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut yang ada di badan, bulu yang ada di badan, sampai disembelih hewan kurban. Itu juga sunnah ya yang diajarkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW mengatakan, apabila telah masuk hilal Zulhijjah, yaitu masuknya tanggal 1 Zulhijjah, orang yang berniat untuk berkurban, ya, maka janganlah dia fala ya'khudh min sya'rihi wala min dhafrihi hatta tudhbaha udhiyatuhu. Kata Nabi SAW, maka hendaklah dia tidak memotong rambut dan memotong kukunya hingga disembelih hewan kurbannya. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait dengan masalah ini yang mungkin bisa kita ketengahkan untuk saling kita menambah dasar kita di dalam kita beramal saleh. Kalau puasanya kan sampai siap sholat aja Mbak, yang hari lebaran itu kan kita puasa juga. Nah, sholatnya kan kita puasa kan, siap sholat boleh buka kan gitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kita itu mengajarkan kalau sholat Idul Adha itu beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Adha kita puasa, kan gitu ibu? Kita puasa sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Nah, kan gitu. Itu sebenarnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah istilah orang tua-tua kita. Yang kalau kita kaitkan dengan istilah agama, ibu, pertama, definisi puasa menahan dari yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum, ibu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang puasa. Sementara kan kita tidak sampai terbenam matahari. Nah, kan gitu. Ini yang pertama.
Makanya istilah puasa ini tidak bisa dipakai. Yang kedua, Ibu, di dalam agama kita haram hukumnya puasa di 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, gitu. Betul, yang kita lakukan itu betul. Cuman penempatan istilah puasa ini yang kurang tepat. Yang tepatnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sunnah Nabi, kita tidak makan dan minum apa-apa mulai dari subuh itu sampai selesai sholat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri, Nabi SAW membiasakan Nabi istasbaha sab'at tamarat. Nabi sebelum Idul Fitri, Nabi makan dulu. Tapi yang biasa Nabi makan, Ibu, Nabi memakan pagi-pagi itu sebelum Idul Fitri, Nabi makan 7 buah kurma. Ibu 7 ketupat boleh. Ya, intinya sebelum Idul Fitri dianjurkan kita makan, tapi sebelum Idul Adha disunatkan apa, Ibu? Menahan. Tidak makan dan minum apa-apa. Istilah puasa. Istilah puasa aja yang kurang tepat. Baik, Ibu. Jadi kalau Iya, Bu. kesimpulannya, Pak Ustadz, Islam menurut pemerintahan. Iya. Ustaz, saya mau tanya tadi kan niat kita berkorban, tidak boleh potong kuku Iya. dan semua rambut, Iya. apapun jenis rambut. Hmm. Itu kita kan tiap misalnya yang berkorban itu di suami. Apa dia aja, apa keluarga, seluruh keluarga yang tidak dibolehkan, apa yang niat aja. Baik. Jadi gini, Bu. Kurban itu disyariatkan, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama antara hukum kurban itu wajib dengan sunnat muakkadah. Ya. Jadi kurban itu, anggap kita melihat pendapat yang mengatakan wajibnya kurban bagi yang mampu. Maka ketika salah seorang berkurban, itu sudah menggugurkan kewajiban anggota keluarga yang lain. Ya, artinya kalau seandainya suami berkurban, ini kalau kita melihat dari sisi hukumnya wajib, apakah ibu wajib lagi berkurban? Tidak. Tunggu dulu, beda. Istilahnya itu harus ibu dudukkan. Faham saya. Saya sampai ke situ nanti. Ya. Ketika suami berkurban, apakah ibu wajib lagi berkurban? Tidak. Apakah ibu boleh lagi berkorban? Boleh. Gitu. Apakah anak ibu yang masih dalam tanggungan ibu wajib berkorban? Tidak, karena sudah tertutupi dengan kurban bapaknya. Apakah anak ibu boleh berkorban? Boleh. Ya, Bu, fahami ini dulu. Nah, masalah yang ibu tanyakan, yang masuk tidak memotong kuku dan rambut itu bila bapak berkorban. Ibu dan anak-anak enggak. Karena apa? Karena ibu enggak wajib lagi, karena bapak sudah tertutupi kewajibannya. Yang berlaku itu tidak memotong kuku dan rambut tuh bapak saja atau semua anggota keluarga? Bapak saja. Tapi kalau tadi misalnya, oh ini masih ada nih uang suruk-suruk nih, gitu. Ada lipat-lipat sisa-sisa belanja, bisa saya nih berkorban. Saya korban juga Bang ya. Surah kau lah, gitu. Misalnya kata abang begitu, kan gitu. Ibu berkorban juga, bapak berkorban, ibu berkorban juga. Walaupun tidak wajib, tapi ibu ingin berkorban. Nah, berarti yang tidak motong kuku siapa? Bapak juga tidak motong kuku, ibu juga tidak. Jadi begitu. Pahala masing-masing itu. Pahala masing-masing. Takbir tadi Ustaz, Iya. kami wanita ini kan, Iya. gimana caranya lirih-lirih aja gimana? Lirih aja ibu, lirih saja. Jadi ibu dalam hal-hal ibadah seperti tadi, bertakbir sama dengan ibu bertalbiyah ketika ibu ihram, ya. Apa kata para ulama dalam kitab-kitab manasik itu dikatakan kaum lelaki mengangkat suaranya, sedangkan kaum wanita bersuara hanya terdengar oleh orang yang
di sampingnya. Artinya lirih. Jangan awak-awak saja, ampailah. Ya, kenapa Ibu? Karena itu ibadah. Jadi begitu. Oke, Bu. Ada lagi? Menanya Ustaz, bagaimana cara kita mencintai, misalnya kayak sahabat, kalau Rasulullah kan cara mencintainya kita mencontoh apa yang dia lakukan, apa yang disunahkan, kan? Kalau dengan para sahabat, gitu, Ustaz, ulama, karena seperti Khadijah juga nanti itu juga. Jadi gini, Bu. Orang ginilah, kita ibaratkan gini. Kayak zaman kita, anak-anak yang dia mengidolakan Cristiano Ronaldo misalnya, pemain bola, ya, gimana terlihat di dalam kesehariannya, Ibu? Masuk aja kita kamarnya terpampang, apapun, pokoknya kan seperti itu, Ibu. Bahkan kadang-kadang, gaya rambutnya, ini rambut gaya apa? Enggak tahu, kolonial, enggak tahu. Ini David Beckham, gitu. Jadi mereka mengikuti itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita mencintai seperti Khadijah? Lihat, bagaimana perjuangan Khadijah, bagaimana kesungguhan pembelaan Khadijah terhadap Rasulullah, terhadap dakwah. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan, ya, para ulama itu, mereka itu berusaha untuk apa? Jangankan hal-hal yang besar-besar begitu. Kadang-kadang, Ibu, apa yang menjadi kebiasaan orang yang dia cintai itu dia ikuti. Makanya dikatakan, ada seorang ulama, dia mencintai ada gurunya. Bahkan cara ngomongnya, cara berjalannya pun dia apa, Ibu? Dia contohnya. Ya. Jadi itulah bukti di mana kita mencintai itu. Dari mana kita tahu apa yang biasa dia lakukan? Dari mana kita tahu? Ya dari belajar sejarahnya, kan gitu. Nah, bukti di mana kita mencintai Rasulullah SAW, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya gitu. Dari mana kita tahu perintah-perintah Nabi? Ini salah satunya. Kita duduk di sini nih, Bu. Ini kan salah satu upaya kita untuk berusaha mencintai mereka ini. Terlihat tadi, Abu Hurairah dan Ibnu Umar tadi, Bu, ke pasar mereka apa? Bertakbir. Kan gitu. Berarti saya harus ikut nih. Gitu. Bukti itu salah satu bukti kita cinta. Dan langkah kita untuk mencintai itu pelajari bagaimana mereka, kemudian kita coba untuk mengikuti mereka. Baik, ibu-ibu. Kalau perempuan boleh tidak itu, Pak? Jadi dia ke pasar itu kan juga. Kan sudah tadi. Harus dengan apa? Lirih. Kan gitu. Jadi tidak boleh lah kalau perempuannya. Enggak. Di rumah aja. Ke pasar boleh, Bu. Enggak, di rumah aja, Ibu, nanti nak makan serumah. Ya, kan bukan mesti di pasar aja, Bu. Ibu nanti di mobil, jangan nanti. Ini belum. Kebablasan pula. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk menjalankan kebaikan di sisa-sisa umur kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kebaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.